Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Mia Asrofil Ula, mahasiswa semester 3, program studi Bahasa dan Sastra Arab, kelas A dengan NIM 12630520120 akan mempresentasikan tentang analisis gangguan fonologi dan variasi pelafalan fonem R pada penderita cadel. Nah, analisis kali ini bersumber dari Jurnal Pendidikan, tepatnya Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ditulis oleh Andriana untuk memenuhi tugas pascasarjananya. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Kuningan dengan volume 16 nomor 2 tahun 2020 halaman 57 sampai 64. Untuk sumber referensi penelitian ini insya Allah akan saya cantumkan pada kolom judul atau text box. Baik, selanjutnya ialah pengertian fonologi. Secara istilah, fonologi ialah bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisa bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, sesuai dengan judul penelitian kali ini yaitu tentang bagaimana seorang cadel itu dalam mengucapkan lafal R. Nah, kasus seorang penderita cadel dalam ringkasan dijelaskan sebagaimana berikut. Kasus di lapangan yang tidak jarang ditemui adalah terdapat kasus cadel pada orang dewasa yang artikulatornya dapat dikatakan sudah sempurna dan tidak mungkin berkembang lagi. Mereka memiliki gangguan pengucapan fonem R, sehingga tidak jarang kita temui orang dengan identitas cadel sering mengucapkan lafal atau fonem R menjadi L. Nah, selanjutnya, menurut Dr. Lili Sidiarto dalam Arsal pada tahun 2012, cadel adalah salah satu bentuk dysarthri, yaitu sebutan untuk gangguan artikulasi atau pengucapan kata yang disebabkan oleh gangguan fungsi organ artikulasi, misalnya ukuran lidah relatif pendek atau kelainan pada otot yang terdapat di bawah lidah. Nah, selanjutnya ialah salah satu penelitian kasus serupa yang dilakukan oleh Arsal pada tahun 2012 yaitu di halaman 156 sampai 166 yang berjudul Analisis Pedigree Cadel. Ini merupakan studi kasus yang dilakukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, pada data yang dikumpulkan ditemukan pernyataan tentang apa saja penyebab dari cadel yang dilihat dari segi genetis. Terdapat dua sebab, di antaranya yaitu yang pertama disebabkan oleh faktor keturunan, kemudian yang kedua ialah pola pewarisan gen cadel adalah resesif autosomal. Selanjutnya ialah ringkasan hasil penelitian dalam jurnal secara umum. Secara umum dan insya Allah secara mudah difahami, dari wawancara terbuka yang dilakukan dalam penelitian ini, itu berasal dari dua narasumber, yaitu mereka yang sama-sama memiliki gangguan cadel tersebut. Mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab cadel yang mereka alami selama ini. Inisial yang pertama yaitu sebut saja IMI, sedikit memberikan penjelasan bahwa keadaan lidahnya itu tidak sampai ke langit-langit dan mungkin itu penyebabnya, yaitu penyebab cadelnya. Kemudian narasumber yang berinisial AEP atau AF itu juga menjelaskan bahwasanya kondisi lidahnya itu sama seperti IMI, yaitu lidahnya itu tidak sampai ke langit-langit atau mungkin lebih pendek. Namun pada saat melafalkan R, lidahnya itu tetap sampai ke langit-langit, namun pada saat pelafalannya tidak memberikan getaran dan serasa lebih susah dibanding kita secara umum mengatakan huruf R itu lebih mudah. Nah,
si Imi ini mengaku bahwa itu tidak mudah ia lakukan. Nah, kemudian dalam pengajuan pertanyaan yang kedua tentang upaya penyembuhan yang sedang, akan, ataupun telah mereka lakukan, AEP menjawab, saya sudah banyak melakukan saran dari teman-teman untuk melakukan beberapa senam lidah, seperti berulang kali mengucapkan R dan mengucapkan kata yang banyak R-nya, seperti laler, luar, leor, mape eroi. Tetapi tetap saja tidak bisa dan tidak merubah cadel saya. Artinya upaya penyembuhan seperti terapi yang dilakukan oleh AEP ini ternyata tidak merubah adanya cadel yang ia miliki, dan bisa saja itu juga akan terjadi pada seorang penderita cadel pada umumnya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa merubah cadel yang dimiliki oleh seseorang dengan melakukan upaya senam lidah seperti berulang kali mengucapkan R dan mengucapkan kata yang mengandung huruf R-nya banyak, itu bisa saja merubah. Untuk hal yang demikian mungkin untuk saat ini belum ditemukan. Nah, selanjutnya Imi juga memberikan jawaban bahwa dia pernah diurut dan ditarik lidahnya, yang katanya supaya lebih panjang dan bisa mencapai langit-langit ketika pengucapan tria apicoalveolar. Ternyata upaya mengurut dan menarik lidahnya yang ia lakukan tidak merubah cadelnya dan ia tetap cadel seperti itu. Nah, kesimpulan secara umum, secara menyeluruh dari pembahasan sebelumnya ialah, menurut Dr. Lili Sidiarto dalam Arsar 2012, cadel merupakan salah satu bentuk dysarthri, yaitu sebutan untuk gangguan artikulasi atau pengucapan kata yang disebabkan oleh gangguan fungsi organ artikulasi. Misalnya, ukuran lidah relatif pendek atau kelainan pada otot yang terdapat di bawah lidah. Penyebab cadel ini tidak diketahui secara pasti atau belum ditemukan jawaban secara pasti. Namun, dari perolehan beberapa sumber dikatakan bahwa cadel ini merupakan faktor keturunan. Kemudian, hasil wawancara dari narasumber, jika kita nalar akan ditemui hal-hal yang dirasakan seorang cadel dibanding dengan orang normal pada umumnya, seperti lidah yang tidak sampai langit-langit, yaitu langit-langit mulut. Kemudian ada juga yang demikian, tapi ternyata itu juga bukan penyebab utama, karena pada saat ia mengucapkan ternyata lidahnya tetap sampai pada langit-langit, tetapi pada fonem R tidak ada getaran dan susah untuk dilakukan. Yang pasti, menurut pemahaman yang saya peroleh dari jurnal ini, cadel ini merupakan kondisi yang tidak normal pada seorang yang ditandai dengan gangguan fungsi artikulasi atau pengucapan kata. Baik, secara singkat demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya ataupun banyak kesalahan, mohon untuk diberikan tambahan, saran maupun masukan, karena itu akan sangat bermanfaat bagi saya sendiri, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, saya Mia Asrofil Ula mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.